Halo teman-teman semua, gua Dava Fahrezi bersama Kak Nabila, salah satu penyiar di Star Radio. Hai teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Kak sekarang? Alhamdulillah sekarang kesibukannya siaran sih. Tapi selain siaran juga kan aku banyak ngurusin acara-acara di luar kayak di luar kerjaan juga. Kayak kadang suka jadi ngepanitiin suatu acara kayak gitu-gitu. Sebenarnya semi-semi event organizer tapi nggak terlalu kayak gitu. Oh. Kalau boleh tahu, jadi penyiar udah berapa lama sih? Kalau aku sebenarnya penyiar itu Januari nanti setahun. Cuman kalau untuk kerja di Starnya udah setahun lebih sih, setahun. Oh. Cuman nanti kalau misalnya untuk jadi penyiar baru berapa bulan ya? Nanti pokoknya Januari setahun aja, per Januari gitu. Nah, ceritain dong awal mulanya terjun jadi penyiar gimana? Awalnya tuh jadi produser dulu di sini di Star. Kan awalnya magang nih jadi produser, habis itu ditarik buat in charge jadi produser juga. Habis itu ditawarin, mereka lagi nyari penyiar gitu kan, terus ditawarin kayak mau nggak jadi penyiar tapi kita training dulu bersama 10 orang lainnya. Jadi kayak seleksi gitu loh. Yeah. Jadi di training sekalian seleksi. Nah dari 10 orang itu yang diterima tuh 2 orang termasuk gua, sama satu lagi tuh cowok. Tapi sekarang udah nggak siaran juga di Star. Jadi awalnya ya nyemplung aja nih, tiba-tiba di sini awalnya magang, terus ditarik jadi produser kayak ngebantuin gitu tapi dibayar juga. Terus abis itu baru deh ditawarin jadi penyiar gitu. Kalau jurusan kuliahnya apa sih? Kalau aku sebenarnya bukan dari ilmu komunikasi, malah jurusan kuliahnya itu sastra Inggris. Biasanya kan rata-rata orang yang magang di radio media gitu kan ilkom ya, kayak Dava kan juga ilkom gitu kan. Nah kalau aku tuh sebenarnya bukan ilkom, sastra malah. Jadi awalnya banget tuh magang di sini malah nggak wajib. Biasanya kan kalau anak-anak ilkom tuh magang wajib gitu ya. Nah kalau aku tuh nggak wajib, jadinya magang-magang iseng doang. Ternyata alhamdulillah rezekinya di sini, terus ngembangin skill-skill juga dari sini gitu. Sastra Inggris. Berarti karena awalnya dari passion itu? Ya bisa lebih ke emang tertarik aja sih. Ternyata pas udah nyemplung, awalnya iseng banget kan tuh. Tapi dari SMA tuh dulu gue emang suka banget di media. Soalnya dulu sempat kayak main-main ngulik-ngulik kamera juga gitu kan. Emang ikutan fotografi kayak gitu-gitu, sering ikut lomba-lomba. Awalnya emang tertarik di media. Terus untuk tiba-tiba magang di Star itu waktu dulu itu kayak iseng aja, bener-bener kayak coba nge-apply gitu kan. Diterima jadi produser. Terus ternyata asik banget, ternyata seru banget. Dan ngerasain nyamannya siaran itu saat pas masih jadi produser. Itu tuh sering banget diajak siaran bareng sama penyiar gue dulu. Itu disitulah dilatih. Dia emang rada keras sih ngajarinnya. Cuman terus gue mikir kayak alhamdulillahnya dari ilmu walaupun dia ngajarinnya keras gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang kepake gitu, karena nurun nih ilmunya dia ke gue gitu kan, dari mentor gue itu. Terus ya udah akhirnya menemukan ternyata kayaknya gue ada passion nih di dalam seni berkomunikasi ini gitu kan. Kayaknya ada passion di sini. Ya udah coba ngulik-ngulik lagi. Alhamdulillah ya sekarang jadi penyiar di sini gitu. Nah berarti kan di Star ini kan udah hampir setahun ya. Di-spill dong suka dukanya jadi penyiar. Suka dukanya sebenarnya sih bukan bukan duka sih. Kalau misalnya ini lebih ke kadang susah ngontrol mood kayak gitu-gitu. Kadang kalau misalnya kadang orang suka nanya, pernah nggak sih bosen siaran, pernah nggak sih bosen ngomong gitu kan. Sebenarnya kalau bosen tuh enggak ya, lebih ke kadang moodnya aja, moodnya yang mesti dikontrol gitu-gitu. Makanya kenapa ada produser. Dulu kan gue pas jadi produser juga gue ngontrol moodnya si penyiar, gimana caranya siarannya itu tetap inline gitu loh. Nah itu jadi kesulitan juga ternyata pas gue udah jadi penyiar. Yang jadi kesulitan itu adalah ngontrol mood gitu. Kadang walaupun
nggak ada problem apa-apa, tapi mood kita lagi jelek karena mungkin cuacanya panas banget gitu kan. Itu kan kadang suka aduh panas banget, bete gitu. Nah itu tuh yang kadang suka jadi gimana ya, aduh ternyata jadi penyiar tuh kadang suka kemudian ya gitu. Kalau sukanya banyak banget pasti, selain bisa ngembangin skill, ketemu orang-orang penting kayak gitu-gitu loh, kayak ketemu artis-artis juga, terus kayak pokoknya sukanya itu banyak banget deh, sampai kadang gue kayak gimana ya, gue tuh suka ngulik gitu loh anaknya. Jadi apapun gue senengin gitu, walaupun kayak misal lagi ngerasa ada kendala atau apa, gue ngerasa itu kayak oh berarti gue harus ngulik lagi nih gitu. Suka dukanya itu sih paling ya, so far itu sih kalau menurut gue. Mungkin kalau misalnya penyiar-penyiar senior yang udah berbelas-belas tahun siaran pasti kan udah makin banyak gitu ya suka dukanya. Tapi kalau gue baru segitu sih so far. Tapi kan termasuk hampir setahun ya, berarti jam terbangnya udah lumayan banyak ya. Pengalaman berkesan ada nggak? Berkesan itu sih kalau misalnya lagi interview artis. Jadi kalau artis itu kan biasanya banyak fansnya ya. Waktu itu pas ulang tahun Star di bulan Maret itu tuh gue seneng banget, banyak artis, dan gue kebetulan kebagian nge-interview Nuka. Itu ada satu lagi Reno Putira yang gue interview itu. Terus kalau pas sama Nuka ini tuh karena fansnya dia tuh banyak banget, jadi tuh kayak gimana ya, dan gue sama Nuka itu kayak nguliknya jadi enak gitu loh, karena pengen bikin si fans-fansnya dia ini penasaran gitu. Terus kan jadinya karena dia emang banyak fansnya, jadinya kan lebih banyak yang nontonin juga, yang penasaran sama si Nukanya juga gitu kan. Itu sih interview artis. Komunitas gue kan ada program sama komunitas gitu ya, ngegarap seluruh komunitas yang ada di Tangerang. Itu juga salah satu hal yang keseruan jadi penyiar gitu, karena dari berbelas-belas komunitas yang ada di Tangerang yang udah gue undang gitu ya, itu tuh hampir semua gue tuh kayak gue pengen deh masuk komunitas ini, gitu. Komunitas sepatu roda gue langsung nyari tuh harga sepatu roda. Komunitas tenis gue langsung nyari di e-commerce gitu ya, harga raket tenis, kayak pengen nyoba semuanya gitu loh. Jadinya ada keseruan juga di situ kan, karena banyak kontekan sama orang-orang komunitas juga, jadi jangkauan relasi gue tuh jadi makin banyak juga gitu. Itu sih. Ini menarik nih, ketika Kak Nabila melakukan siaran bareng artis-artis atau yang punya fansnya banyak, itu kayak seberapa sulit sih kalau untuk menjaga kata-kata gitu supaya nggak ngelewat batas gitu? Sebenarnya kalau interview kayak gitu biasanya gue ngulik dulu sebelumnya nih, semalam sebelum siarannya itu, sebelum interview itu gue ngulik dulu. Misalnya Nuka tuh nama aslinya siapa, ternyata ini, tanggal lahirnya ini, kesukaannya ini, oh ternyata dia abis konser di sini, kayak gitu-gitu tuh gue ngulik. Jadi karena ada skrip juga gitu kan, kita kalau misalnya untuk memudahkan supaya ngobrolnya itu nggak terlalu jangkauannya luas banget gitu kan, jadi gue nyiapin skrip kadang gitu supaya poin-poin yang mau gue tanyain itu langsung dapet gitu loh ke si artisnya ini atau ke komunitas-komunitas yang gue undang gitu. Jadi kalau misalnya untuk kesulitan menjaga kata-kata sih sebenarnya karena ya harus latihan dulu sebelumnya. Karena tuh gue kalau sebelum interview ya, selain ngulik tuh gue ngomong sendiri. Kayak misal di mobil gitu ya, lagi nyetir, terus kadang suka ngomong sendiri, anggap aja di samping gue nih ada orang gitu, padahal nggak ada gitu. Jadi latihan kayak gitu supaya meminimalisir kesalahan yang diperbuat gitu sih. Nah kalau sebelum siaran bareng artis gitu atau orang-orang penting lainnya, ada nggak sih kayak quality time gitu dulu sebelumnya, ngobrol dulu gitu? Itu pasti ada. Jadi sebelum ngobrol sama siapapun yang diinterview itu pasti gue ngasih tahu dulu, nanti kita ngomonginnya ini ya gitu. Ada yang mau di highlight nggak? Ada yang mau diinformasiin nggak ke pendengar biar nanti gue tanyain kayak gitu.
Biasanya gitu sih, pasti harus ngobrol dulu karena nggak bisa kan kita tiba-tiba nggak cuman kenalan, halo gue Nabila, halo gue Dava, oh yaudah langsung aja gitu kan, nggak gitu juga kan gitu. Jadi pasti kita ngobrol-ngobrol dulu kesibukannya dia, abis ngapain aja, biar nanti pada saat interview pertanyaannya tuh nggak monoton, jadi kita kayak ngobrol juga gitu, ngebahas pribadinya dia juga, kesukaannya dia gitu sih. Terakhir deh, pesan untuk anak muda di luaran sana nih yang tertarik ingin jadi penyiar. Boleh dong bisa. Apa ya? Pesannya sih jangan berhenti ngulik. Jadi sebenarnya kalau penyiar itu kan gimana ya? Rasa penasaran ya? Iya, seni dalam berkomunikasi gitu kan. Yeah. Kalau misalnya kita oke nih, misalnya kayak kita di perkuliahan gitu ya, diajarin sama dosen A, B, C gitu kan. Kalau misalnya sebagai media kreatif gitu ya, sebagai pekerja kreatif, kalau kita bener-bener ngikutin banget yang diajarin A, B, C tanpa kita nyari tahu dari A sampai Z, itu tuh bakalan susah juga gitu. Karena kan media terus berkembang, dunia kreatif tuh luas banget gitu. Kalau misalnya kitanya nggak ada rasa penasaran, nggak ada rasa kreatif, nggak ada rasa pengen ngulik gitu ya, ngulik. Oh kalau misalnya ngobrol sama komunitas, oh berarti enaknya tuh bridgingnya kayak gini ya, oh enaknya tuh nge-punchline-nya kayak gini ya, kayak gitu tuh. Atau mungkin bahkan teknik-teknik yang harus menggunakan mixernya kayak gitu tuh, kayak kalau misalnya cuma ngikutin apa yang udah diajarin, itu tuh rasanya kurang banget kalau gue pribadi ya. Jadi harus terus-terusan ngulik. Kalau misalnya kadang nih gue nonton YouTube, nontonin podcast orang gitu, misalnya siapa ya, Vincent Desta deh gitu. Yeah. Mungkin seru nih, kita menikmati hiburannya dengan canda tawanya bercanda-bercandaannya dia dengan narasumbernya gitu kan. Tapi gue beda, kalau gue itu ngelihat podcast itu gue nyari tahu, oh ternyata caranya Vincent dan Desta untuk menanyakan suatu topik itu kayak gini ya, oh ternyata untuk nge-bridging sampai ke topik itu tuh kayak gini dia caranya gitu. Jadi walaupun nonton YouTube sebagai hiburan, tapi gue ngulik juga untuk di profesi gue sekarang ini gitu. Jadi jangan berhenti ngulik gitu, jangan berhenti belajar juga, karena nggak akan ada habisnya gitu lah. Teknik-tekniknya, terus pokoknya materi-materi itu nggak akan ada habisnya gitu kalau untuk di dunia kreatif sendiri. Itu sih. Mungkin Dava tertarik untuk jadi penyiar? Tertarik sih, cuman mungkin belum 100%. Iya, karena kan itu dia tadi, kalau misalnya yang utama juga tingkat kepedean sih, Dav. Kayak kalau misalnya kita enggak pede banget gitu ya, yang penting pede aja dulu. Kalau misalnya ada salah-salah, ya udah itu jadi bahan introspeksi lo, terus nanti next interview selanjutnya atau next project selanjutnya itu kayak, oh kemarin tuh gue kesulitan di sini, berarti nanti cara mengatasinya tuh harus kayak gini gitu. Berarti nomor 1 kalau jadi penyiar tuh kayak rasa penasaran ya dalam diri tuh yang penting ada gitu. Iya, sama attitude juga. Attitude dimanapun sih, nggak cuma jadi penyiar doang, tapi kan harus kita kerja harus punya etika gitu kan. Nggak sembarangan juga gitu. Ya udah cukup kali ya Kak. boleh. Sekian obrolan kita bareng Kak Nabila, salah satu penyiar Star Radio. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Dadah.